Ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul di acara daurah BKMPT Muramoto Indonesia yang ketiga. Sebelum kita mulai acara yang daurah ini dari Ustadz, kita bacakan biografi beliau. Nama beliau yaitu Al-Ustadz Abu Hisam Sujaan LC Hafidhahullah. Mudah-mudahan pada hari ini bisa memberikan ilmu dan faedah untuk kita semua. Untuk akademik beliau alumni Libya Jakarta jurusan syariah. Yang kedua, beliau S2 tafsir PTII Jakarta. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Yayasan Ma'had Imam Ad-Dhahabi Bekasi. Demikian mungkin riwayat biografi beliau. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara ini. Baik, kepada Al-Ustadz Abu Hisam Sujaan Hafidhahullah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan perjuangkanlah keislamanmu sampai mati. Islam harga mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Karena untuk mewujudkan agar kita memperjuangkan keislaman sampai mati, makanya kita mempelajari perkara-perkara yang wajib dan yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kitab yang ada di depan bapak-bapak judulnya adalah Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Yang wajib dan harus atau mesti diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, di mana ini sebagai wujud untuk apa? Mempertahankan keislaman. Karena siapa yang memerintahkan agar kita mempertahankan keislaman kita? Siapa yang memerintahkan, Bapak? Allah.
Apa kata Allah tadi? Wala tamutunna illa wa antum muslim. Sering dengar ayatnya Bapak-bapak? Sering ya? Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Maknanya apa? Perjuangkan keislamanmu sampai mati. Atau Islam harga apa? Harga mati. Ini disusun oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qur'awi, seorang ulama dari negeri Saudi Arabia, dan kitab ini Masya Allah dipelajari oleh banyak markas-markas talabatul ilm, markas-markas menuntut ilmu di Yaman, di Saudi, di Mesir. Dan saya menyelesaikan pembahasan kitab ini ketika dahulu belajar di Yogyakarta di Ma'had Jamilur Rahman Bantul. Dan tadi saya mendengar nama salah seorang di antara guru-guru saya, yaitu Al-Ustaz Zaid Susanto. Masya Allah ya. Jadi beliau termasuk guru saya dulu walaupun tidak lama. Nah, ala kulli hal, kitab ini ada 10 bab Bapak. Saya langsung ke papan tulis ya, biar kita buat gambaran secara keseluruhan. Semoga kita bisa selesai sampai besok jam 11. Ada spidolnya. Perkara yang wajib di dalam kitab ini adalah perkara-perkara yang wajib dalam hal akidah. Dalam hal apa? Akidah, keyakinan. Bagaimana ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana seorang muslim berkeyakinan. Dan Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qur'awi di dalam kitab beliau ini, kenapa saya memilih kitab ini untuk kita pelajari? Karena beliau permudah. Dalam setiap bab beliau buat poin-poinnya. Setelah itu nanti beliau sebutkan dalilnya, sehingga memudahkan kita. Makanya kalau alhamdulillah ini dasar ya. Biasanya awal belajar akidah sebelum pelajari al-usulus salasa, belajar al-wajibat. Kemudian setelah itu masuk lum'atul i'tiqad. Setelah itu masuk kitabut tauhid. Setelah itu masuk kashfus syubhat. Setelah itu masuk al-aqidah al-wasitiyah. Nah, bab yang pertama itu bab tentang al-usul as-salasah, 3 pondasi utama. Nah, sebentar kita tunggu kalau begitu ya. Di mana paling mudahnya kalau gambarannya simpelnya itu apa? Itu 3 pondasi utama, yaitu pertanyaan di dalam kubur. Ini kisi-kisinya sudah disampaikan, namun nanti di dalam kubur ini untuk menjawabnya butuh keimanan, amalan, keyakinan, dan juga ucapan. Karena keimanan itu mencakup 3 hal tersebut. Tidak cukup hanya yakin saja,
Di dalam hatinya dia yakin tidak cukup, tapi harus ia ucapkan dengan lisan, dan juga harus dia aplikasikan dengan anggota badan. Ini nanti di bab yang pertama. Bapak-bapak sudah tahu pertanyaan dalam kubur apa saja? Ya, man rabbuka. Masya Allah. Kemudian madinu. Setelah itu man nabiyuka. Maka di bab yang kedua baru Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi memaparkan tentang pondasi agama, yaitu madinuka. Pondasi agama kita di mana dia terfokus ke dalam dua hal. Penetapan dan peniadaan. Ibadah kepada Allah dan peringatan dari kesyirikan. Di bab yang ketiga, penguatan tentang syarat la ilaha illallah, syarat dari keimanan seseorang. Tadi pondasinya sudah di bab yang kedua, yang mana ia merupakan rukun dari la ilaha illallah itu sendiri. Rukun dari la ilaha illallah. Maka sekarang syarat-syaratnya. Di bab yang keempat, beliau akan menyebutkan dalil-dalil dari setiap syarat-syarat tersebut. Kemudian 4 bab pertama ini. 4 bab pertama ini bagian pembangunan agamanya seseorang. Bagaimana dia harus membangun agama dia. Di bab yang kelima, dia harus mengetahui apa saja yang bisa merobohkan bangunan agamanya. 4 bab pertama itu adalah apa? Bangunan dari agama seseorang. Ya. Antum ada gambarannya nggak? Bisa ngebayangin nggak? Atau kita tunggu aja dulu pulpennya? Hah? Sepertinya masih nerawang. Baik. Di bab yang kelima baru apa? Pengetahuan kita terhadap perkara-perkara yang bisa membuat roboh bangunan agama kita. Di mana di sini disebut oleh beliau sebagai nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ada? Alhamdulillah. Bukan permanen, Pak ya? Bukan. Baik.
Ya, saya ulangi ya. Dari bab yang pertama. Baik. Iya. Mati. Iya. Ini nggak apa-apa di kantong itu. Nggak apa-apa. Jadi keseluruhan di dalam kitab kita ini ada berapa bab, Bapak-bapak? Hah? Ada 10. Nah, ya. Saya upayakan di pertemuan pertama ini 4 bab, mudah-mudahan bisa. Baik. Bab yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tadi kita katakan ini adalah bagaimana kita membangun agama kita. Karena di bab yang pertama kita disuguhkan oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qur'ani pengetahuan terhadap tiga pondasi utama. Yang mana seorang hamba, ini di bab yang pertama ya, seorang hamba dia wajib mengetahui 3 hal ketika dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim ibunya. Allah katakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian tidak tahu sesuatu apapun. Maka Allah beri alat setelah itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Tujuannya untuk apa? Agar kalian berusaha mengenal siapa Rabb kalian, yaitu Allah. Makanya hamba ini, Pak, kita ini sebagai manusia ini hamba pasti menghamba. Sifat dasarnya adalah pasti menghambakan. Dia akan berupaya mencari tahu siapa Tuhannya dengan pendengarannya, penglihatan dan hati yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sampai orang-orang yang tidak mengaku adanya Tuhan pun tetap dia menghambakan diri dia kepada akalnya. Benar gak? Ya, orang-orang filsafat, orang-orang liberal, orang-orang ateis, apa yang mereka pertuhankan? Akal mereka. Karena nggak sesuai dengan akal. Sehingga mana mungkin ada neraka, mana mungkin ada surga katanya. Mana Allah, nggak sesuai. Menurut dia nggak sesuai dengan akal dia. Padahal akal dia yang rusak. Di sini dia mempertuhankan apa? Akal. Setiap makhluk. Namun pada dasarnya Allah memerintahkan kita untuk mengenal Rabb, yaitu Allah, mengenal dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Khalaqa Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahun, dan menciptakan bumi seperti menciptakan langit. Berapa lapis? 7. Yatanazzalul amru bainahun, dan Allah yang mengaturnya, Allah yang menguasainya. Perintah Allah yang berlaku di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tersebut.
Berarti Allah mengatakan di sini ingin menegaskan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam, Allah yang mengatur dan menguasai. Setelah itu Allah katakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengilmui Allah, mengilmui kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Jadi tujuan diciptakannya seluruh alam untuk apa? Mengilmui Allah, mengenal Allah. Di dalam surah Az-Zariyat Allah katakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah ini menunjukkan apa? Berarti ada dua ayat di mana yang pertama Allah katakan tujuan diciptakannya adalah untuk berilmu. Ayat yang lain Allah katakan tujuan diciptakannya adalah untuk apa? Ibadah. Ini menunjukkan bahwa ilmu jika tidak diamalkan tidak bermanfaat, tidak dikatakan sebagai ilmu. Ibadah jika tidak berdasarkan ilmu juga tidak bermanfaat. Ya? Bisa dipahami Bapak? Ya? Karena di dalam dua ayat Allah katakan yang pertama tujuan diciptakannya alam adalah untuk kita berilmu. Yang mana ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang dibarengi dengan apa? Amalan. Kalau dia berilmu saja tidak beramal, seperti orang Yahudi, dimurkai oleh Allah. Tapi kalau dia beribadah tanpa ilmu, diterima nggak? Tidak, seperti orang Nasrani, al-maghdubi alaihim walad dhalin, yang sesat karena mereka beribadah, beramal tanpa ilmu. Jadi ini harus selaras. Makanya seorang hamba dia wajib mengenal siapa Rabbnya. Dan tidak mungkin baginya untuk mengenal Allah kecuali hanya melalui satu jalan. Tidak ada pepatah banyak jalan menuju Roma, di sini tidak bisa. Ada pepatah antum dengar itu? Banyak jalan menuju Roma. Katanya banyak jalan menuju surga katanya. Tidak, cuma satu jalannya. Ihdinas siratal mustaqim. Cuma satu. Jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini, as-siratal mustaqim ini adalah agama Islam. Sehingga untuk mengenal Allah hanya melalui agama Islam. Kau tidak akan bisa mengenal Allah dengan agama Nasrani, dengan agama Yahudi, dengan agama Buddha. Agama-agama lain itu mereka tidak memberikan hak Allah, tidak mengajarkan kepada kita tentang Allah yang sebenarnya. Hanya agama Islam yang mengajarkan kepada kita tentang Allah yang sebenarnya. Saya ingin tanya Bapak-bapak, apakah semua agama mengajarkan akhlak yang mulia? Yang mengatakan iya tunjuk tangan. Kenapa takut? Apakah semua agama mengajarkan akhlak yang mulia? Yang mengajarkan tangan, angkat tangan. Yang mengatakan tidak? Hah? Oh, bingung. Ilmu yang antum tahu aja selama ini. Selama ini yang antum tahu apakah agama Buddha, apakah mereka mengajarkan juga ya akhlak yang mulia? Yang mengatakan tidak siapa? Yang mengatakan iya? Jangan sampai ada yang tidak angkat tangan. Antara dua. Ya, satu kali lagi. Kalau enggak kita lanjut. Yang antum tahu selama ini, apakah semua agama mengajarkan
tunjuk tangan? Yang mengatakan iya. Ada yang nggak tunjuk tangan? Yang mengatakan tidak? Yang mengatakan tidak? Nah, baik. Nabi SAW mengatakan, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sahih? Berarti tujuan Nabi diutus yaitu membawa agama Islam. Yang membawa agama ini adalah An-Nabi. Tujuan Nabi diutus. Nah, kalau nggak pakai gini kedengeran nggak? Enggak. Ya. Sini. Maka kalau seandainya semua agama seperti yang antum katakan mengajarkan akhlak yang mulia, berarti sama tujuannya diutusnya Nabi. Berarti semua agama benar. Seperti yang antum ilmui kan? Yang antum ilmui sehingga antum tunjuk tangan kan? Taib. Ana ingin koreksi. Ini buktinya bahwa sudah berapa lama antum duduk di majelis ilmu, tapi ternyata antum masih terpapar pemahaman liberal. Orang-orang liberal ini. Saya katakan bahwa tidak ada yang mengajarkan akhlak yang mulia di muka bumi ini kecuali agama Islam. Akhlak yang mulia yang tertinggi adalah berakhlak kepada Allah. Ada nggak agama yang lain yang berakhlak kepada Allah selain Islam? Mereka menuduh Allah punya anak. Ini berakhlak nggak sama Allah? Mereka menuduh bahwa Allah punya tandingan. Berakhlak nggak sama Allah? Ini akhlak yang tertinggi Bapak-Bapak. Setelah daurah ini, jangan lagi bawa pemahaman liberal itu ke rumahmu. Karena jika sampai itu terus, bisa jadi tanpa sadar seseorang telah keluar dari Islam karena menentang atau ingkar terhadap Al-Quran. Al-Quran mengatakan inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Saya ingin memudahkan pemahaman bapak-bapak. Ada seorang anak baik banget akhlaknya ke tetangganya, ke teman-temannya, tapi dia kurang ajar sama ayah dan ibunya. Suka mencela ayah dan ibunya, suka merendahkan ayah dan ibunya. Ini anak berakhlak kan? Hah? Pasti kita bilang sia-sia akhlaknya kepada orang lain. Kalau kepada kedua orang tuanya saja dia tidak berakhlak. Maka bagaimana nasib orang yang kalaupun dia berbuat baik ke semua manusia di muka bumi ini, tapi dia tidak berbuat baik kepada yang menciptakan? Apakah semua agama mengajarkan akhlak yang mulia? Hanya satu agama yang mengajarkan akhlak, yaitu agama Islam. Ya. Kenapa? Jawabannya karena akhlak yang mulia adalah berakhlak kepada Allah. Makanya Allah katakan, ya ibadi, wahai hambaku, lau ataitani bikurabil ardi khotoya, kalau kau datang kepadaku penuh dengan bumi dosa. Maknanya apa? Gak berakhlak dia kepada semua manusia yang ada di muka bumi. La tusyriku bi syai'a, tapi kau berakhlak kepadaku, yaitu dia tidak berbuat syirik, tapi dia berakhlak kepada siapa? Kepada Allah. Apa kata Allah? La ataituka bikurobiha maghfirah,
maka aku akan datang kepadamu penuh dengan bumi ampunan. Tapi kalau dia berakhlak kepada seluruh manusia, tapi dia tidak berakhlak kepada Allah, apa kata Allah? Lain asyrakta, kalau kau tidak berakhlak kepada Allah, kau mensekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, semua amalanmu terhapus. Bisa dipahami Bapak? Inilah pondasi yang pertama, di mana kita harus mengenal Allah, yaitu berakhlak kepada Allah. Sehingga di dalam kitab kita, ini masih bab yang pertama, di dalam kitab kita disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qarawi, pondasi yang pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Siapa Rabb kita? Allah. Siapa Allah? Siapa Allah? Siapa yang bisa jawab? Ya, jangan sampai kita selama hidup kita ini cuma latah doang, ikuti orang tua. Orang tua bilang, nah Tuhanmu Allah. Iya Pak, tapi dia nggak tahu siapa Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa dialah yang menciptakan kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita dengan nikmatnya. Bahwa dialah yang menciptakan kita, dialah yang mengatur kita, dialah yang menguasai kita dengan nikmatnya. Karena penciptaan ini bukan karena Allah butuh, tapi ini bentuk nikmat dari Allah kepada kita. Dan Allah katakan bahwa dialah yang berhak diibadahi. 2 poin. Ketika kita ditanya siapa Allah, yang menciptakanku, mengaturku dan menguasaiku, dan dialah yang berhak untuk aku ibadahi. Siapa yang bisa mengulang? Hah? Siapa yang bisa mengulang, Pak? Iya. Siapa Allah? Nah, dan hanya kepadanya lah aku beribadah. Kemudian madinuka, jalan yang lurus ini. Apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Apa itu Islam? Ketika antum mengatakan saya Muslim, berarti apa konsekuensi? Hah? Apa itu Islam? Istislam apa istislam? Hah? Berserah diri kepada Allah. Gimana namanya menyerahkan diri kepada Allah? Namanya menyerahkan diri gimana? Pak borgol gitu. Hah? Gimana yang disebut dengan menyerahkan diri? Hah? Iya. Itu wujudnya. Ada lagi. Ana ingin yang sesuai yang di kepala ana ini. Iya. Iya, menyerahkan dengan tauhid. Maknanya gimana? Menyerahkan diri dengan tauhid.
Orang kalau dibilang serahkan dirimu, berarti ini leherku silahkan penggal. Namanya nyerahin diri. Menyerahkan diri berarti apa? Siap mati. Untuk apa siap mati? La ilaha illallah, tauhid. Jadi makna Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Siap mati untuk menegakkan la ilaha illallah. Ketika kau mengatakan, ya Allah, aku muslim, aku mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti di situ kau siap mati untuk menegakkan la ilaha illallah. Siap mati menegakkan la ilaha illallah di dalam dirimu, di dalam dirimu, di dalam keluargamu. Ini dari tadi Ustaz siap mati mulu. Iya. Benar nggak? Tapi memang seperti itulah dia realita. Lihat bagaimana para sahabat siap mati mereka setelah mereka mengucapkan syahadat. Bilal mau nggak dia setelah dia mengucapkan syahadat secara menjadi muslim dipaksa dia untuk mengatakan kekufuran, mau nggak dia? Tidak mau lagi. Siap nggak dia mati untuk mempertahankan keislaman dia itu? Siap. Bapak-bapak semua pengen mati dalam keadaan Islam, enggak? Ada yang nggak pengen mati dalam keadaan Islam? Saya nggak pertahankan Ustaz, saya nggak mau siap mati. Saya tidak mau mati dalam keadaan Islam. Ada? Ada? Saya tidak mau mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Ada? Itulah maknanya. Bahwa kau menginginkan mati dalam keadaan la ilaha illallah. Juga tunduk dengan ketaatan. Itulah di Islam. Islam ini, jalan yang lurus ini itu apa? Islam. Tunduk dengan ketaatan, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Berlepas diri dari mana? Dari siapa? Dari kesyirikan. Ada yang mau berbuat syirik di sini? Inilah namanya apa? Berlepas diri. Saya tidak akan mau. Saya berlepas diri dari perbuatan ini. Dan orang-orang yang berbuat syirik juga. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Allah katakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanah." Ada bagi kalian suri tauladan. Ada suri tauladan bagi kalian. Fi Ibrahim, di dalam diri Nabi Ibrahim. Jadi Allah mengatakan agar kita meniru Nabi Ibrahim, mencontoh Nabi Ibrahim, menjadikan teladan Nabi Ibrahim. Apa itu yang harus kita contoh? Idh qala walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Jadi kita harus mencontoh Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, saat mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Jadi Nabi Ibrahim dan kaumnya Nabi Ibrahim mengatakan, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya. Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim mengatakan kepada siapa? Kaumnya. Kami berlepas diri dari kalian. Kenapa? Karena mereka musyrik. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri dari sesembahan-sesembahan kalian. Kafarna bikum, kami kafirkan kalian. Siapa yang mengatakan, memerintahkan agar kita mengatakan bahwa mereka kafir? Allah. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan kalian kafir. Maknanya apa? Ingkar, tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Makanya dikatakan mereka kafir. Kalau mereka
tersinggung dikatakan kafir, kalau begitu ucapkan la ilaha illallah, selesai. Ya. Dan setelah itu apa kata Allah? Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan jelas antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian. Karena mereka membenci Allah, merendahkan Allah, menghina Allah. Antum ridho enggak? Ana mau memudahkan pemahaman. Sekali lagi, tidak menyamakan, tidak mempermisalkan, tapi memudahkan pemahaman. Ada 3 anak. Ini ibunya. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak yang ketiga ini, kita katakan tadi, dia sangat membenci ibunya. Dia durhaka kepada ibunya. Anak yang ketiga, dia melecehkan ibunya, dia merendahkan ibunya, menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Dia katakan ibunya kurang ajar, dia katakan ibunya pezina, dia katakan ibunya macam-macam tuduhan-tuduhan yang dia katakan. Kira-kira yang pertama dan yang kedua, yang mana mereka sangat sayang kepada ibu mereka, berbakti kepada ibu mereka, kira-kira anak pertama dan yang kedua mau enggak nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, atau bermuka manis sama anak yang ketiga ini? Hah? Kalau mungkin ada AK-47 dia tembak kan? Walaupun itu adiknya. Iya enggak? Tapi ibunya bilang jangan, nak. Ibunya bilang apa? Jangan, nak. Tapi jangan ikuti dia. Kau harus berlepas diri dari perbuatannya, jangan tiru perbuatannya, maknanya. Dan jangan dekat-dekat dengannya. Makanya anak yang ketiga ini, sebagai bukti kasih sayangnya si ibu ini, cuma dia bilang agar si nomor 2 dan nomor 1 ini jangan mengganggunya, itu saja. Biarkan dia, jangan ganggu. Semoga dia bertaubat. Itulah bukti kasih sayang ibu. Apalagi Allah kepada siapa? Hambanya. Mana yang lebih besar kasih sayangnya? Kasih sayang Allah kepada hambanya atau ibu kepada anaknya? Allah kepada hambanya. Di antara hamba ini ada yang menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan keji. Dia tuduh Allah punya tandingan, padahal Allah semua yang melakukan, Allah yang menciptakan semua ini, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, tapi dia minta kepada selain Allah. Ini tuduhan keji kepada Allah. Dia samakan Allah dengan makhluk punya anak, padahal Allah katakan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, tapi dia tuduh bahwa Allah punya anak. Langit, bumi, gunung-gunung murka, marah, ya, karena tuduhan mereka ini. Mungkin seorang yang beriman yang mengetahui, ya, haknya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada AK-47 dia tembak itu. Tapi kata Allah jangan. Biarkan. Inilah toleransinya Islam. Toleransi kita itu hanya membiarkan, jangan mengganggu, bukan ikut nimbrung. Dia lagi pesta menghina Allah, terus kita jaga. Mungkin nggak kita jaga? Dia lagi pesta menghina Allah, dia lagi pesta menuduh Allah tuduhan-tuduhan keji, kita jaga. Mungkin nggak? Atau kita katakan selamat ya, kalian sedang melaksanakan pesta menuduh Allah punya anak, menuduh Allah dengan tuduhan keji. Mungkin nggak kita selamat, kita ucapkan selamat? Kalau ada orang yang lagi pesta seks, pengen antum jaga nggak? Boleh nggak kita jaga? Pesta seks,
Atau antum ucapin nggak, selamat ya kalian sedang pesta seks? Ada nggak kira-kira orang yang berakal mengatakan seperti itu? Mana yang lebih besar dosanya? Zina atau syirik? Nah? Tapi Allah katakan sebagai kasih sayang Allah kepada mereka, biarkan mereka. Jangan bom, jangan bunuh, biarkan mereka. Jangan ganggu. Tapi bukan berarti kamu ikut di sana, jagain di sana, ucapin selamat kepada mereka, jangan. Inilah pengetahuan kita tentang Islam. Muslim seperti itu. Kemudian bahwa kita butuh mengenal yang membimbing kita di jalan yang lurus ini. Ini jalan lurus. Tapi harus ada yang memandu kita. Harus ada yang tetap terus menjelaskan kepada kita, ya, terus di koridornya. Karena ada kiri kanan jalan ini pagar. Pagar di kiri kanan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan di kiri kanan itu ada pintu-pintu yang ada tirainya. Ada pintu-pintu kiri kanan dan kiri. Yang ada apa? Tirainya. Mati lagi. Ya. Sehingga jangan sampai kita ngelirik ke pintu kanan atau pintu kiri. Karena sangat berbahaya. Inilah dia kita mengenal Nabi, di mana tujuan Nabi adalah untuk memandu kita, menapaki jalan Islam. Ya. Yang mana Nabi itu sendiri dari silsilah nasabnya, di situ disebutkan nasabnya di dalam kitab kita, bahwa Nabi Muhammad SAW Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim ini dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu dari bangsa Arab. Yang mana bangsa Arab anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Ya, kita bahas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu asalnya dari mana? Mana kampung halamannya? Di mana dia lahir? Itu tinggalnya di Palestina. Dia dari Babil. Babilonia. Babilonia itu sebelah mana? Persia, bukan Babelan ya? Antum tahu Babelan? Bekasi sana. Istri saya yang keempat dari Babelan. Keempat. Dari Babilonia, Persia. Kemudian ke Filistin. Ya, ke Filistin. Sedangkan ya, istrinya yang pertama Sarah. Ya. Dan yang kedua Hajar. Hajar ini dari mana? Mesir, Koptik. Dan dari Hajar inilah
lahir Ismail. Kok bisa anak keturunan Nabi Ismail jadi bangsa Arab? Padahal bapaknya Babilonia, ibunya Mesir. Nah, sedangkan bangsa Arab itu adalah orang-orang yang menempati semenanjung Arab. Disebut dengan Arab adalah orang-orang yang menempati semenanjung Arab. Peta dunia ada gambarannya? Peta dunia di mana begini kira-kira ini Afrika di sini apa? Semenanjung Arab. Di sini Yaman, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait. Kemudian di sini Syam, Suria. Di sini Filistin. Di sini Saudia. Ini namanya semenanjung Arab. Kalau ke sini nanti Irak, Iran Irak. Nah, ini Persia, masuk Persia, semenanjung Arab ini. Inilah dia semenanjung Arab. Jadi yang mendiami semenanjung Arab itulah orang Arab. Dulunya begitu. Dan Ismail bapaknya kan dia dari sini, dari Persia, sedangkan ibunya dari sini, Mesir, Koptik. Dari Mesir. Kemudian mereka tinggal di sini, Filistin. Dan Nabi Ismail lahir di sana, di Filistin. Kemudian besar di mana? Di Mekah. Menikah dengan wanita Yaman. Menikah dengan wanita Yaman. Yaman orang mana? Orang Arab. Makanya Arab itu ada dua. Arab itu ada dua. Orang Arab yang pertama yang mendiami semenanjung Arab disebut dengan Aribah. Ini Aribah, yaitu Arab pribumi. Arab pribumi. Sedangkan yang satu lagi Musta'ribah, yaitu Arab blasteran, yaitu anak keturunan Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail istrinya dari bangsa Arab, tapi dia bukan keturunan atau bukan asli Arab. Bukan asli Arab. Makanya Arabnya keturunan Nabi Ismail disebut dengan Musta'ribah, sedangkan yang aslinya disebut dengan Aribah. Nah, ini pribumi, ini blasteran. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih terhormat? Pribumi. Coba antum analisa. Di setiap kota apakah yang mendominasi pribumi? Antum analisa dari sekarang. Di mana-mana saja. Kebanyakan pendatang. Yang memakmurkan negeri kebanyakan pendatang. Di kota Jakarta yang banyak yang memakmurkan kota Jakarta pendatang. Kalau ini, kenapa kita katakan dari anak keturunan Nabi Ismail yang paling mulia? Karena yang pertama, yang menguasai air Zam-Zam, yaitu makanan tentunya, karena minuman itu sumber daripada kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, sumber kehidupan. Yang pertama karena mereka yang menguasai air Zam-Zam. Yang kedua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Mereka yang menguasai keagamaan. Kemudian setelah itu orang-orang banyak berkumpul haji di Mekah, di Ka'bah. Kemudian
adalah pasar di sana, pasar besar, karena tiap tahun datang orang sana, ada pasar besar. Mereka jugalah yang menguasai perekonomian. Dan Nabi Ismail berburu. Ismail berburu juga. Anak keturunannya ya, pemburu-pemburu handal, sehingga mereka sangat lihai dalam pertempuran, jadi panglima-panglima perangnya. Mereka panglima-panglima perangnya, perdagangannya di tangan mereka, pintu perekonomian di tangan mereka, air di tangan mereka, kemudian apa lagi? Ritual keagamaan di tangan mereka, semua di tangan mereka. Anak keturunan Nabi Ismail. Makanya disebut dengan Arab Musta'aribah. Dan Nabi Ismail memiliki anak sampai ke Quraisy, yang mana mendiami Mekah. Bangsa Arab ini banyak, ada yang mendiami Taif, ada yang mendiami Madinah, disebut dengan Aus, Khazraj, ada yang mendiami Mekah, disebut dengan Quraisy. Dari bangsa Quraisy ini, bangsa Quraisy ini ada keluarga besar Hashim. Keluarga besar Hashim, yang mana anak dari Abdu Manaf. Abdu Manaf ini punya 4 anak. Abdu Syams, kemudian Naufal, kemudian Hashim, kemudian Al-Muttalib. Ya. Berapa anaknya? 4. Abdu Syams, Naufal, Hashim, Al-Muttalib. Hashim dia pedagang, safar dia untuk berdagang. Di suatu kampung dia melihat bunga desa, dia nikahi. Ya, antum kalau melihat di sini nanti bunga desa boleh nikahi. Iya, antum nggak perlu harus bawa wali kan? Iya nggak? Nah, Hashim begitu. Setelah dia lalui bersama istrinya beberapa hari, ya, kemudian dia lanjut perjalanannya untuk berdagang. Ternyata di tengah jalan dia meninggal. Istrinya sedang mengandung. Ya. Lahirlah anaknya, ya. Dari istrinya itu dia diberi nama Syaibah. Diberi nama Syaibah karena saat lahir ada uban di kepalanya. Uban itu dalam bahasa Arab syaibun. Saat lahir ada uban di kepalanya. Al-Muttalib, ini siapa Al-Muttalib? Saudaranya si Hashim. Tinggal di Mekah. Ya, tinggal di mana? Di Mekah. Maka dia tahu bahwa dia punya keponakan, sudah mulai tumbuh. Orang Arab nggak bakalan membiarkan keponakan mereka dari jalur garis keturunan laki-laki bersama keluarga ibu, apalagi laki-laki. Ini anak kami. Maka dia pun pergi. Abu Thalib pergi untuk menjemput si Syaibah. Sampai di Mekah, karena perjalanan itu sangat melelahkan, terik matahari di gurun pasir panas, berubah warna kulit si Syaibah ini. Sampai di Mekah, ya, orang-orang melihat ini anak siapa, kok tiba-tiba ada, ya kan? Di kampung kan mudah nggak ketahuan orang itu kan, ada orang pendatang mudah nggak ketahuan. Ya. Maka orang-orang pun mengatakan, ini itu budaknya si Al-Muttalib. Apa bahasa Arabnya budaknya si Al-Muttalib? Abdul Muttalib. Maka dia pun dipanggil, Syaibah ini dipanggil Abdul Muttalib, yaitu anaknya Hashim. Nama asalnya siapa? Syaibah. Hashim nama aslinya adalah Amr. Nama aslinya adalah Amr Hashim. Tapi dia pedagang dermawan. Jamaah haji yang datang banyak berkumpul, maka dia buat bubur, dia suir-suir daging. Kayak bubur ayam kita kan? Kalau kita pakai disuir-suirnya apa? Ayam. Itu dia bagi-bagikan ke jamaah haji. Dalam bahasa Arab, Hasamah mensuir-suir itu Hasamah. Tukang suir-suir Hashim. Wah, kamu
Siapa yang tadi itu? Itu si tukang suir-suir yang bagiin bubur. Itu si Hashim. Artinya apa? Si tukang suir-suir. Tapi bangsa Arab ketika yang disematkan kepadanya adalah karena kedermawanannya, mereka bangga. Karena kedermawanan, dia biasa membagikan bubur yang ada daging di situ, disuir, suir dia bagi. Anak dari Abdul Muttalib itu ada 9 laki-laki, 6 perempuan, dari 5 istri. Antum dari berapa istri? Dari Abdul Muttalib punya 5 istri, anaknya semuanya 15. Dia bernazar, jika yang 9, jika Allah memberikan kepadaku 9 anak bisa membackingku, ya, jadi pembelanya, maka aku akan sembelih salah satunya. Dan Allah kabulkan. Maka dia pun undi. Setelah besar anak-anaknya, dia undi dengan anak panah. Yang keluar pertama Abdullah, ulang lagi. Cabut Abdullah, ulang lagi. Yang ketiga Abdullah, ya sudah, kalau begitu saya akan sembelih Abdullah. Tapi paman-pamannya Abdullah, saudara-saudara laki-lakinya Abdullah, ya, melarang, mengatakan kepada Abdul Muttalib, jangan kau lakukan. Kalau kau lakukan, kau itu orang terhormat di sini. Kau itu sesepuh di sini. Kalau kau lakukan, orang-orang akan meniru perbuatanmu. Kedepannya orang-orang akan banyak yang bernazar menyembelih anaknya, anak laki-lakinya. Kita jadi nggak punya pasukan nanti. Siapa yang akan jadi panglima di sini? Ganti saja Abdullah dengan 100 onta. Maka Abdullah tidak jadi disembelih dan dia diganti dengan 100 onta. Makanya Nabi itu juga disebut dengan Ibnu Zabihain, anak dari 2 bapak sesembelihan. Sembelihan pertama siapa? Ismail, yang diganti dengan 1 ekor domba. Sembelihan yang kedua siapa? Abdullah. Itulah 3 pondasi utama yang harus kita ketahui. Agama Islam yang tadi kita katakan bahwa ketika kita beragama dengan agama Islam, apa itu agama Islam? Siap mati menegakkan la ilaha illallah. Ini aja paling mudah, ya. Jadi antum katakan, antum siap mati untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, yaitu untuk bertauhid. Tegak kalimat la ilaha illallah di dalam dirimu, tegak kalimat la ilaha illallah di dalam keluargamu dan di masyarakatmu dan negaramu dan dunia ini. Jadikanlah semua kegiatanmu untuk menegakkan la ilaha illallah. Jadi kalau seandainya kamu siap untuk menegakkan la ilaha illallah, walaupun dengan, ya, menyerahkan dirimu, yaitu siap mati, kira-kira harta mudah nggak bagimu? Ya udah, anak ingin menegakkan la ilaha illallah dengan mengeluarkan harta, mudah nggak? Ya. Karena dengan untuk menyerahkan diri saja kita siap. Makanya kenapa dikatakan, ya, jihad itu ada berapa jihad? 3, ya. Jihad dengan lisan, yaitu dakwah dengan Al-Quran. Jihad dengan apa? Jiwa, medan tempur. Jihad dengan apa? Harta. Dikatakan ini jihad harta. Kenapa dia dikatakan jihad? Karena butuhnya nyali. Untuk bertempur di medan tempur butuh nyali nggak? Butuhnya. Berdakwah, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah butuh nyali nggak? Yang kita sampaikan Al-Quran, yang kita sampaikan hadis, yang dibenci kita, yang diincar ingin dibunuh kita. Enak. Orang benci, oh dia sampaikan, yang dia sampaikan Al-Quran, hadis, yang dibenci kita. Kemudian mengeluarkan harta, butuh nyali nggak? Bapak-bapak kesini bawa apa? Naik bis sebetulnya? Hah? Naik mobil sendiri apa? Hah? Mobil sendiri?
rumah ada motor nggak? Ada. Kira-kira punya nyali nggak motor itu disedekahin ke musola, masjid? Untuk mensedekahkannya itu butuh nyali nggak? Ada yang nggak punya nyali kan? Nah, itu mengapa dikatakan dia butuh nyali? Kita mengeluarkan harta kita butuh nyali. Nah, kadang orang-orang kaya, ya, kalau dilihat persentase yang dia keluarkan sebenarnya tidak sebesar nyalinya orang yang bersedekah. Dia cuma punya uang 20.000 tapi dia berani bersedekah 2.000. Ya, dia cuma punya uang 20.000 tapi dia berani bersedekah 20.000. Ada orang kaya yang punya harta 2 miliar tapi dia cuma bersedekah 200.000. Berapa persentase 2 miliar dari 200.000 dari 2 miliar? Sedangkan persentase 2.000 dari 20.000, berarti siapa yang lebih punya nyali? Walaupun cuma 2.000. Nah, kemudian di bab yang kedua, Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qarawi memfokuskan ke dalam Islam, pondasi Islam, pondasi agama, asluddin wa qaidatuhu, pondasi agama dan kaedahnya. Di mana pondasi agama itu ada dua. Karena tadi kita katakan dia pagar. Jalan menuju Allah itu ada pagar di kanan dan di kiri. Yang di setiap pagar itu kata Nabi SAW ada apa? Pintu yang ada tirainya. Makanya agama kita ini terfokus kedua hal. Inti dari agama kita itu terfokus kedua hal. Yang pertama adalah al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Jadi yang pertama bahwa di dalam agama kita ini isinya adalah perintah untuk ibadah. Lihat aja, perintah untuk bertauhid, perintah untuk sholat, perintah berpuasa. Isinya adalah perintah untuk ibadah kepada siapa? Kepada Allah, bi ibadatillahi wahdah. Tidak ada di dalam Al-Quran itu perintah beribadah kepada berhala-berhala, patung-patung, tapi beribadahnya kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya, la syarikalah. Wa tahriru ala dhalik. Ya, dan memotivasi untuk melakukan ibadah. Jadi isinya agama kita juga adalah motivasi agar kita beribadah. Barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat fajar, maka lebih baik daripada dunia dan seisi. Motivasi nggak? Motivasi. Soal rakaatil fajar khairum minad dunya wa ma fi. Maka itu agama kita, isinya adalah motivasi. Kalau tidak berisikan tentang perintah ibadah, maka motivasi untuk beribadah. Barang siapa yang menyantuni anak yatim, maka dia akan bersamaku nantinya di surga. Barang siapa yang membangun rumah Allah, maka Allah akan bangun rumahnya nanti di surga. Motivasi nggak ini? Motivasi.
Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan berikan baginya pahala tak terhingga. Bacaan Al-Quran seseorang, puasanya seseorang, nantinya akan menjadi syafaat pembelanya. As-siyam Al-Quran was-siyamu yashfa'ani yaumal qiyamah. Jadi syafaat. Itulah agama kita. Isi dari agama itu, agama Islam ini adalah pertama perintah ibadah kepada Allah, wa tahridu ala dzalik, yaitu untuk memotivasi dalam beribadah kepada Allah, wal muwalatu fihi, loyal. Standar kecintaan kita adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa katakan, jangan kalian jadikan wali-wali kalian syaitan, tapi jadikanlah wali-wali kalian adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah. Adapun wali-wali syaitan, kita tidak boleh takuti. Kita harus takut hanya kepada Allah. Innama dzalikumus syaitan, kata Allah, sungguhnya itu hanya perbuatan syaitan, menakut-nakuti kalian, membuat kalian takut terhadap teman-teman mereka, kawan-kawan mereka. Siapa kawan-kawannya syaitan? Penyihir dan dukun. Jadi dibuat seakan-akan penyihir itu kuat, hebat, punya magic. Padahal nggak punya magic. Yang kuat hanya Allah, yang bersamai Allah, mereka lah yang punya magic. Tapi syaitan kesankan bahwa penyihir itu punya magic, padahal itu tipu daya. Dan tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Makanya standar kecintaan kita adalah kepada orang-orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah. Adapun orang-orang yang merendahkan Allah, mungkin nggak kita loyal, ngefans sama orang-orang yang merendahkan Allah? Hah? Tadi saya katakan tadi, yang ibu tadi, yang punya 3 anak ini, yang anak ketiganya ini apa? Tapi dia jago main bola. Namun dia suka menghina ibunya, merendahkan ibu. Mungkin nggak yang nomor 2 ini tulis namanya, contohnya si Brian, ditulis namanya di belakang bajunya di sini? Mungkin. Mau nggak dia itu? Walaupun dia sering merendahkan ibuku, menghina ibuku, tapi dia jago main bola. Tulis namanya. Mungkin nggak? Ada nggak orang yang berakal melakukan itu? Hah? Berarti tidak berakal. Bagaimana mungkin yang menghina Allah, yang merendahkan Allah, antum tulis namanya di belakang baju? Dengan bangganya antum, dengan gaya, oh gol, kayak Messi, kayak Ronaldo. Allahu Akbar. Dia menghina Allah. Dia menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan keji. Hilang sekarang loyalitas kita. Al-wala wal bara'nya sekarang tidak ada. Karena memang itu tujuan orang-orang Yahudi, agar kaum muslimin tidak lagi tahu ke siapa mereka loyal, ke siapa harusnya dia letakkan kecintaan, ngefansnya dia kepada siapa harus. Dan kadang sebagai seorang ustadz yang saya miris itu, ustadz dia tidak paham tentang pengertian loyalitas, al-wala wal bara. Silahkan main bola, tidak masalah, tapi jangan kau sebutkan nama orang-orang yang telah merendahkan Allah.
Risih saya mendengar. Mana kecintaan pada Allah? Mana pembelaanmu? Kau katakan kau muslim, kau katakan kau siap mati untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, tapi kau lafazkan nama-nama orang-orang yang merendahkan Allah. Allah musta'an. Ya? Makanya loyalitas kita ke siapa? Ya, kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Tulis di situ Ibnu Abbas, Umar bin Khattab, Ali. Apakah sudah risih bagimu nama-nama sahabat? Apakah kuno bagimu nama-nama mereka? Nah, wal mu'alatu fi wa takfiru man tarakah, dan mengkafirkan orang yang meninggalkan ibadah. Karena yang mengkafirkan, yang meninggalkan ibadah kepada Allah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengatakan orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau tunduk kepada la ilaha illallah, mereka kafir. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan kafarna bikum, kami kafirkan kalian. Yang kita contoh adalah siapa? Nabi Ibrahim. Oleh karena itu di dalam agama kita ini isinya semua agar kita mencintai ahlu ibadah, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kita diperintahkan untuk beribadah, kita dimotivasi untuk beribadah, kita diminta untuk ngefans atau loyal kepada orang-orang yang beribadah, dan kita kafirkan yang tidak mau, yang meninggalkan ibadah. Tentunya orang-orang kufar, Yahudi, Nasrani, ini yang jelas ya. Adapun jika seorang muslim dia melafazkan dengan kalimat ya, la ilaha illallah, maka tidak boleh sembarangan untuk dikafirkan. Ingat, nanti kita akan ada pembahasan. Tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang yang melafazkan la ilaha. Tapi ini yang mengkafirkan, yang meninggalkan, yang tidak mau. Seperti ya, Firaun, orang-orang Yahudi, Nasrani yang jelas-jelas di dalam kitab kita. Orang-orang Buddha, orang-orang penyembah berhala, penyembah api. Kemudian pondasi yang kedua, isi atau inti dari agama kita adalah al-inzaru anisyirk, peringatan dari kesyirikan fi ibadatillah. Makanya di dalam agama kita dilarang, jangan kalian mensekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, jangan kau mensekutukan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara kekhususan Allah. Ini dalam agama kita diperintahkan agar kita menjauhi kesyirikan. Wa taghlidu fi dzalik. Kalau tadi motivasi, sekarang keras. Keras dalam perkara untuk memperingatkan kesyirikan. Makanya agama kita, setiap perkara yang membawa kepada kesyirikan dilarang. Nabi SAW melarang kita ya, untuk melakukan id di kuburannya, berkumpul, sering mendatangi kuburannya. Nabi SAW katakan, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Maknanya apa? Tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada ibadah di dalam rumah seperti kuburan, karena kuburan bukan tempat ibadah. Nabi mengatakan, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri ida, dan jangan kalian jadikan kuburanku untuk didatangi setiap tahun, di perayaan. Karena ini bisa mengantarkan kepada apa? Kesyirikan yang akhirnya nanti mengkultuskan Nabi, memposisikan Nabi seperti Tuhan. Ini bahayanya. Makanya Nabi larang. Juga Nabi SAW melarang menjadikan kuburan masjid. La'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Nabi SAW. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.
Fala tattakhidu qabri ida, maka jangan kalian jadikan kuburanku dijadikan perayaan. Fa inni anhaakum an dzalik, karena aku melarang kalian untuk melakukan. Keras Nabi terhadap apa? Yang menghantarkan kepada kesyirik. Wal mu'adatu fi, dan standar permusuhannya adalah kesyirikan. Yang berbuat syirik maka musuh saya. Seperti tadi kita katakan, Ronaldo musuh apa bukan? Musuh. Messi musuh. Ada yang ingin mengatakan, ada di sini yang mengatakan dia adalah fans saya, teman saya. Ada yang Allah mengatakan, la tajidu qauman, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tidak akan yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Kamu tidak akan dapat. Kalau ada yang mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ini dipertanyakan. Karena Nabi mengatakan tadi apa? Allah mengatakan, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia mencintai yang memusuhi Allah dan Rasul. Ini kamu tidak akan dapat. Paham nggak maksudnya? Nah, wa takfiru man fa'alah, dan mengkafirkan orang yang melakukan. Itu yang melakukan kesyirikan. Inilah dia bab yang kedua. Berkaitan dengan apa? Rukun agama, rukun dari la ilaha illallah. Bahwa yang pertama pondasinya adalah al-isbat, penetapan. Yang kedua adalah an-nafyu, peniadaan, menetapkan ibadah hanya kepada Allah, meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Itulah inti dari agama Islam, pondasinya, rukunnya. Di bab yang ketiga baru syarat-syaratnya. Tadi rukunnya sudah. Di bab yang kedua, rukun dari agama kita, yaitu rukun dari la ilaha illallah. Karena agama kita ini adalah agama Islam, itu adalah wujud dari kalimat apa? La ilaha illallah. Ada sesi tanya jawab atau kapan? Terakhir besok. Ini fokus di syarat yang pertama saja, maka syarat 2, 3, 4, 5, 6 mudah. Bab yang ketiga yaitu syarat la ilaha illallah. Syurut la ilaha illallah. Kalau sholat itu ada syaratnya, apalagi la ilaha illallah. Yang dikatakan dengan syarat, kalau dia tidak ada, maka tidak ada yang disyaratkan. Seperti wudu. Kalau orang itu tidak berwudu, otomatis tidak ada sholat bagi dia. Walaupun dia ikut bermakmum dengan imam, dia sholat, selesai sholat, tadi kamu wudu? Enggak sah sholat. Wudu lagi. Ulangi lagi.
Benar nggak? Karena dia belum memenuhi syarat, walaupun dia melakukan sholat. Nah, syarat la ilaha illallah, walaupun orang itu mengucapkan la ilaha illallah sejuta kali dalam sehari, tapi kalau ada satu dari 7 syarat ini yang tidak terpenuhi, ya, satu saja dari 7 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bermanfaat. Tapi kalau seandainya syarat itu sudah ada, namun dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, bermanfaat juga enggak? Dia sudah wudhu, tapi belum sholat. Apakah secara otomatis orang yang sudah wudhu lantas dikatakan sudah sholat? Kamu sudah sholat? Sudah. Kapan kamu sholat? Karena aku udah wudhu. Gitu enggak? Enggak ya? Minum dulu. Nah, berapa menit lagi? Habis. Udah, berapa menit lagi? Ya. Syarat yang pertama adalah ilmu. Mengilmui maknanya. Al-ilmu bimaknaha. Jadi makna la ilaha illallah dia harus tahu. La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Apa artinya? Apa 7 tangan? Ya, apa Pak? Tidak Tuhan yang patut disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang patut. Mana yang patut disembahnya mana? Apa? Apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah menunjukkan Bapak bukan orang Arab. Gak apa-apa, benar. Karena Bapak tidak tahu ternyata di dalam kalimat ini ada kata yang disembunyikan. Di dalam kalimat la ilaha illallah ada satu kata yang disembunyikan. Kenapa harus disembunyikan? Karena orang Arab sudah ngerti, sudah paham. Bapak-bapak kalau sudah paham, di dalam bahasa Indonesia pun ada itu kata yang disembunyikan karena sudah kita pahami. Contohnya, siapa di sini orang perumahan? Yang dia tinggal di perumahan? Perumahan apa namanya, Pak? Geraha Asri. Geraha Asri. Orang-orang sekitar mana? Di mana tuh? Sekitar mana? Lemah Abang Cikarang. Sekitaran sana, ketika ditanya, Bapak tinggal di mana? Bapak jawab apa? Pakai jawabnya enggak? Perumahan Geraha Asri gitu enggak? Di sana, di sekitaran orang sana, tahu nggak mereka bahwa Geraha Asri itu adalah perumahan? Jadi nggak perlu lagi Bapak sebutkan saya tinggal di perumahan Geraha Asri. Disembunyikan. Kenapa? Karena sudah maklum. Jadi dia disembunyikan. Saya tinggal di Geraha Asri. Untuk orang di sana tahu kalau Geraha Asri itu adalah perumahan. Tapi untuk saya, apa ini Geraha Asri? Saya tinggal di Geraha Asri. Apa ini? Jelaskan kepada saya, apa Geraha Asri? Perumahan. Sehingga kita kembalikan lagi, dia adalah di perumahan, saya tinggal di perumahan Geraha. Di kalimat la ilaha illallah ada kata hakun. La ilaha hakun illallah. Karena kalimat kata la ini tidak mungkin bisa di depannya hanya satu kata. Di dalam bahasa Arab tidak mungkin dia masuk ke kata. Dia harus masuk ke kalimat.
Seperti ar-rajulu jamilun. Saya ajari bapak-bapak bahasa Arab sedikit ya. Ar-rajulu jamilun. Ar-rajulu jamilun apa artinya? Laki-laki itu ganteng. Laki-laki itu apa? Ganteng. Kalau masuk kata la, jadi kata la itu masuk ke kalimat begini. Tapi kalau kalimat ar-rajulu, ar-rajulu, ada nggak yang paham? Ada apa dengan ar-rajulu? Ar-rajulu, saya mengucapkan ar-rajulu, ada yang paham nggak? Ini udah jadi kalimat nggak? Ada yang memahami kalimat ini? Belum, karena belum jadi kalimat sempurna. Kalimat sempurna di dalam bahasa Indonesia ada dua, DM dan SPOK. DM apa? Diterangkan, menerangkan. Ya. Kucing itu jangan, kalau makan nanti SPOK. Kucing itu jinak. Berarti apa? Ini D, ini M. D diterangkan, M menerangkan si kucing jinak. Ya. Dalam bahasa Arab berarti ini terangkan. Yang menerangkan mana? Jamil. Ya. Ar-rajul diterangkan. Dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada, yang mengawali kalimat. Mubtada. Adapun ini khobar, yang mengabarkan, menerangkan. Ya. Paham ya? Sama nggak kaidahnya? Paham. Dalam bahasa Arab juga SPOK ada. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ada yang udah pernah belajar bahasa Arab? Jadi tangan? Masya Allah, miskin ini semua. Sebentar ya, yang satu ini kita selesaikan. Sebenarnya sudah mulai habis nih waktunya. Ya, karena tadi lama datang pun. Ya. Nah, kata la, ini la di dalam bahasa Arab tidak mungkin masuk ke kata saja, satu kata, tidak mungkin. Dia harus masuknya ke kalimat sempurna. La rajula jamilun. Maka ketika la masuk, alif lamnya pun hilang. La ro, kemudian domahnya juga berubah menjadi fathah. La rajula jamilun. Tidak ada laki-laki yang ganteng. Bapak tadi namanya siapa? Firdaus. La rajula jamilun illa Firdaus. Ya, tidak ada pemuda yang ganteng kecuali Firdaus. Ketika kita dengar Pak, ketika kita sudah tahu bahwa yang ditiadakan adalah kegantengannya, maka nggak perlu lagi kita sebutkan. Orang Arab itu suka dia tidak suka yang mubazir. Maksudnya itu ya, kalimat ini terlalu panjang, dia ingin dia singkat-singkat ngucapinnya. Maka dia mengatakan la rajula illa Firdaus. Ketika saya katakan la rajula illa Firdaus, tidak ada pemuda kecuali Firdaus. Maksudnya, saya kan pemuda. Iya, pemuda ganteng maksud saya. Tidak ada pemuda yang ganteng kecuali Firdaus. Jamilnya dihilangkan. Kenapa? Dia disembunyikan, bukan hilang dia, tidak ada, tapi nggak disebutkan lagi. Tidak ada pemuda berarti di sini kecuali Firdaus. Sekarang contohnya, siapa di sini yang sudah punya 2, 3, 4 istri? Siapa yang 2? Siapa? Enggak, jujur. Iya. Berarti harusnya ini tidak ada pemuda kecuali beliau. Kalau saya jenderal bintang 4-nya. Di sini kalimat ini sudah jelas. Semua orang tahu bahwa yang ditiadakan adalah kegantengan. Ketika kita semua sudah tahu yang ditiadakan kegantengan, perlu nggak kita ucapkan lagi? Nggak perlu, karena kita sudah tahu.
Orang Arab kaidahnya seperti itu. Bahkan kita pun mengikuti seperti itu. Kalau kita sudah tahu, udah nggak perlu lagi. Kerja di mana? Moramoto ya? Apa? Moramoto. Nggak perlu lagi sebutin PT-nya. Sering antum begitu. Kerjanya di mana Pak? Di Moramoto. Ternyata antum juga mengikuti kaidah orang Arab. Karena mereka udah tahu. Kecuali yang nggak tahu, apa itu Moramoto? Pasti dia tanya. Nah kita orang Indonesia, orang yang bukan Arab, kita tanya, apa yang ditiadakan di sini? Apa yang ditiadakan? Tidak ada Tuhan. Apanya yang ditiadakan? Sesembahan yang benarnya. Yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Yang benar, sesembahan yang benar hanya Allah. Kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, secara bahasa menyalahi. Arti tersebut menyalahi, maknanya menyalahi. Karena ada di sini kata yang disembunyikan, yaitu hakun. Secara akal pun, logika kita, banyak yang dipertuhankan. Matahari dipertuhankan, berarti ada Tuhan yang dipertuhankan selain Allah. Tapi kalau kita katakan tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, matahari Tuhan kami, itu kau pertuhankan tapi tidak benar. Benar itu dipertuhankan, tapi dia adalah Tuhan yang tidak benar. Yang benar hanya Allah. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Hak, benar. Tuhan yang benar, sesembahan yang benar, sesembahan yang berhak. Tuhan yang berhak, silahkan bahasanya. Tuhan yang layak, semua silahkan pakai bahasa apapun. Intinya ada di situ kata Tuhan, sesembahan yang berhak disembah, ada dia. Kalimat dua ini. Sehingga kalau saya tanya, apa makna dari la ilaha illallah? Antum akan jawab bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Balikkan, tidak masalah. Itulah dia makna dari la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran Allah katakan di dalam surah Luqman ayat 30, Zalika bi anna Allah huwal haq. Dari mana ini kata hak ini? Kenapa bisa kita katakan yang disembunyikan adalah kata hak? Karena Allah yang mengatakan Zalika bi anna Allah huwal haq. Ada dalilnya, bukan ngarang-ngarang kita masukkan di situ kata hak suka-suka gitu. Dalam surah apa tadi? Luqman ayat 30. Ada yang punya Android? HP Android? Coba lihat. Apakah salah saya? Ada yang sudah dapat? Di HP? Ada yang sudah dapat? Surah Luqman ayat 30. Coba dibaca keseluruhannya. Iya, ini surah Luqman ayat 30. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Antum bisa langsung cross check ke dalam Al-Quran. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang mengatakan bahwa yang hak itu Allah adalah Allah sendiri. Nah, berarti bisa difahami sekarang Bapak-bapak bahwa apa makna la ilaha illallah? La ilaha haqqun illallah. Ketika kita ditanya apa makna la ilaha illallah? La ilaha haqqun illallah. Maka ini harus kita yakini. Yakin. Syarat yang kedua. Yakini di dalam hati. Juga kita ucapkan dengan ikhlas. Jujur dari dalam hati kita, sidqu. Disertai dengan kecintaan, mahabbah. Tunduk terhadap konsekuensinya, al-inqiyad.
konsekuensi dari la ilaha illallah yaitu perkara-perkara yang wajib. Sami'na wa ata'na. Allah perintahkan kita salat yang wajib. Kita harus tunduk terhadap perkara yang wajib dan menerima al-qabul, seluruh syariat atau konsekuensi dari la ilaha illallah. Inilah dia keseluruhan syarat la ilaha illallah. Insyaallah nanti di bab yang keempat akan kita bacakan kembali itu syarat-syarat yang la ilaha illallah itu bersamaan dengan penyebutan dalil-dalilnya. Insyaallah nanti sesi yang kedua. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke coba. Daryanto. Nah, fadhal.